Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi merupakan platform kesehatan dari FK Uner yang akan menyajikan informasi-informasi menarik terutama seputar kesehatan di setiap minggunya. Untuk itu jangan lupa subscribe akun channel YouTube Dokter Uner TV dan Instagram Dokter Uner TV di @dokterunertv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Sarwenda Budiman sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini. Dan sore ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang conjoined twins atau yang lebih dikenal dengan sebutan kembar siam. Nah, di mana conjoined twin atau kembar siam ini adalah suatu kelainan bawaan pada bayi kembar yang sangat jarang terjadi. Nah, sahabat Dokter Uner TV mungkin sudah sering mendengar ya tentang kelahiran bayi kembar siam. Apakah itu kembar siam dan bagaimana penanganannya berdasarkan kedokteran masa kini? Dan mungkin pertanyaan yang sering terlintas, apakah bayi yang terlahir dengan kembar siam bisa bertahan hidup atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang sudah sangat ahli dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kembar siam. Nah, di sini ada Dr. Ariandi Setiawan, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Beliau ini adalah staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di bagian bedah anak. Nah, mari kita langsung sapa beliau yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, selamat sore Dr. Ariandi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa sekalian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat selalu ya dokter ya. Amin. Selamat sehat. Baik dokter, untuk sudah menyapa dengan penonton dari YouTube channel Dokter Uner TV sekalian. Nah, mungkin kita langsung ke yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mungkin ya dok ya, untuk lebih tahu bagaimana tentang kembar siam itu. Nah, apa sih dok yang dimaksud dengan kembar siam itu gitu dok? Jadi sebenarnya kembar siam adalah kelainan bawaan di mana bayi kembar tersebut dilahirkan dengan adanya bagian tubuh atau organ tubuh yang menempel atau menjadi satu. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui kalau secara sainsnya pada proses pemisahan sel sekitar hari ke-7 terjadi gangguan sehingga pemisahannya tidak sempurna. Harusnya dia jadi kembar identik ya, yang asalnya dari satu sel. Kemudian ada sesuatu masalah sehingga ada organ yang bergabung di situ. Oke. Ya, baik. Jadi tetap kembali ke prinsip embriologi dari masa kehamilan ya dok ya. Untuk kenapa bisa sampai terjadi kembar siam itu sendiri. Dan baiklah, mungkin untuk selanjutnya dari kembar siam itu tipe-tipenya ada apa saja dok, bisa dijelaskan? Mungkin yang bisa kejadian dempetnya itu tipenya bagaimana dok? Jadi kalau untuk tipe ada yang istilahnya kembar sempurna, kemudian ada yang tidak, ada cuma sebagian dari kembarannya yang menempel atau menyatu begitu. Jadi itu yang disebut dengan parasitic twin atau istilahnya sebenarnya adalah heteropagus. Jadi kalau yang untuk yang sempurna kita namakan ataupun kita bagi dengan cara bagian apa yang menyatu, kemudian di belakangnya diberi kata pagus. Jadi kalau kepala yang menyatu atau tengkorak yang menyatu itu kraniopagus ya. Kalau kepala cephalopagus ya, satu kepala. Kalau dada itu thoracopagus, kalau perut abdominopagus, untuk panggul ada picopagus, atau kalau bagian istilahnya adalah bagian tulang belakang atau tulang belakang yang menyatu itu disebut dengan parapagus. Nah, mungkin bisa sekalian ditampilkan di layar untuk gambaran tipenya. Nah, ini ya dok ya untuk tipe-tipenya. Jadi diambil dari buku
operatif pediatric surgery dari Ziegler. Itu bisa dilihat ya. Yang B itu adalah thoracopagus, dadanya menyatu sampai bagian atas perut. Yang C itu adalah omphalopagus, jadi pada daerah pusarnya saja. Kemudian yang D itu adalah ischiopagus, di mana bagian bawah dari tulang panggulnya menyatu. Parapagus yang tadi katakan, tulang belakang yang menyatu. Kraniopagus untuk kepala. Pigopagus, tulang panggulnya menyatu. Kemudian ada juga rahipagus seperti itu. Ya, baik. Jadi pemirsa sekalian sudah lebih bisa tahu untuk saat ini untuk tipe-tipenya dari kembar siam apa saja yang bisa berdempet dan istilah-istilahnya itu apa dari gambar-gambar tadi dan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ariandi Setiawan. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang juga sering jadi pertanyaan pemirsa adalah bagaimana sih kita bisa tahu nggak sih sebelum lahir dari istilahnya dari periode masih hamil, ibu hamil mau screening kehamilan, itu bisa tahu nggak sih dok bahwa anaknya ini kembar siam dan mungkin kapan bisa tahu sehingga bisa lebih was-was gitu dok? Oke, jadi kalau untuk apakah bisa tahu dari sejak dalam kandungan, sebetulnya bisa. Mengapa saya katakan bisa? Karena sekarang USG di tingkat pelayanan tingkat pertama itu sudah lazim. Banyak sekali USG yang bisa dilihat oleh bidan terutama, selain dokter dan dokter kandungan tentunya. Yang di ujung pelayanan tersebut sebetulnya bisa ya. Kalau bisa terlihat bahwa di dalam kandungan ada 2 kepala, artinya ini ada bayi kembar. Ya, 2 kepala. Sebaiknya 2 kepala bayi kembar, sebaiknya dikirim atau dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Lebih-lebih lagi yang dokter spesialis kandungan, konsultan feto maternal untuk mengetahui apakah ini kembar biasa atau dia konjoin, ada yang dempet. Kembar siam. Jadi bagaimana mengetahuinya? Rujuk ke dokter spesialis kandungan untuk mengetahui dengan lebih pasti. Ya. Lebih-lebih kalau dokter spesialis kandungannya konsultan feto maternal. Karena dengan begitu bisa diketahui apakah ini kembar siam, dan kalau kembar siam apakah ada organ yang menjadi satu atau ada satu organ yang menghidupi kedua bayi tersebut. Kalau masing-masing punya organ yang lengkap, tapi mungkin ada satu bagian, misalnya hati dari kembaran yang pertama itu menempel pada hati kembaran yang kedua atau bergabung, fusi di situ, tapi keduanya masing-masing punya organ yang lengkap, kita bisa tahu ini dia sebetulnya bisa selamat dan bisa dipisahkan. Tapi kalau ada satu organ yang menjadi satu atau satu organ menghidupi keduanya, artinya ini masuk jenis yang tidak bisa dipisahkan. Nah ya dok, ini tadi dokter sudah mengatakan tentang bisa dipisahkan atau tidak, sehingga jadi kalau dari masa kehamilan itu sudah tahu ya dok ya bahwa organ apa yang menempel jadi satu atau mungkin memang dia benar-benar tidak ada organ yang menempel, itu kita sudah bisa mempertimbangkan apakah kembar siam ini bisa bertahan hidup atau bisa dipisahkan atau tidak, begitu ya dok ya? Jadi betul, bahkan dari dalam kandungan kita bisa tahu. Contohnya kalau dia hanya satu jantung, jadi hanya satu jantung yang menghidupi keduanya, atau satu jantung dengan ada kelainan bawaan berat di jantungnya, artinya ini tidak bisa survive. Kalau tidak bisa survive, ya artinya kalaupun dilahirkan kita akan menunggu sampai dia diambil kembali oleh yang kuasa. Jadi tidak untuk dipisahkan. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat organnya, masing-masing punya organ sendiri-sendiri, tapi hanya istilahnya ada yang fusi, ada yang menyatu.
itu artinya mereka sebetulnya survive dan bisa dipisahkan. Seperti itu. Ya. Baik dokter, berarti terkait bahwa bisa dipisahkan sama dan tidak bisa dipisahkan, apakah bisa bertahan hidup atau tidak. Nah mungkin dok bisa menjelaskan dok keterkaitan untuk penanganan kembar siam ini untuk aspek selain medisnya begitu dok, mungkin seperti aspek mediko-legal dan aspek sosialnya juga dok. Jadi kita ketahui bahwa setiap tindakan kedokteran itu perlu adanya persetujuan tindakan atau istilahnya adalah informed consent, ya, mediko-legalnya di situ. Dan karena ini kasus khusus, bahwa untuk mediko-legal kita juga melibatkan dari bagian mediko-legal dari rumah sakit. Jadi kembar siam itu tim. Kalau di tempat kita di Sutomo, FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo, ini tim yang kerja. Jadi bukan hanya satu bagian saja, bukan hanya bedah anak saja, tapi kita melibatkan tim. Mulai dari dokter spesialis anak, spesialis bedah anak dan bedah lain yang terlibat ya. Contohnya kalau dempet dada, bedah toraks. Kemudian kalau yang melibatkan saluran kencing, kita juga yang bergabung ke kami juga dari dokter spesialis urologi. Kalau ada tulang yang terlibat dan harus dipisahkan, dokter spesialis ortopedi juga terlibat di situ. Dan terutama untuk operasi pemisahan, kita pasti perlu dokter spesialis anestesi untuk pemisahan pada bayi dan anak tersebut. Selain itu, kita juga melibatkan pendukung yang lain. Ya, artinya apa? Keperawatan, gizi, tidak lupa dari bagian mediko-legal tersebut untuk mengawal apakah untuk pemberian informasi dan persetujuan tindakannya sudah dilakukan dengan benar dan sesuai aturan atau belum. Kemudian kita juga bisa atau perlu melibatkan kalau untuk dari faktor sosial dan religi. Misalnya, kita perlu menyelamatkan salah satu yang dari dua bayi tersebut, satu kemungkinan tidak survive. Kita juga bisa melibatkan atau perlu melibatkan tokoh religi di tempat kita bekerja. Tidak menutup kemungkinan bahwa lebih dari satu agama yang dilibatkan. Kenapa? Karena kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa pasien kita atau orang tua pasien kita juga mungkin keyakinannya berbeda dengan apa yang mayoritas tim punyai. Jadi itu juga kita melibatkan agama-agama yang berbeda, kita kumpulkan, kemudian kita bisa tanyakan untuk fatwanya bagaimana. Kemudian kalau dari sosial, bahwa kembar siam ini biasanya adalah konsumsi masyarakat banyak. Lewat mana? Lewat media massa. Artinya media massa baik media elektronika, media cetak, atau bahkan kalau sekarang sosial media. Untuk melibatkan unsur-unsur tersebut artinya harus juga ada persetujuan dari keluarga. Ya, benar. Jadi mediko-legal, faktor sosial itu juga semua dilibatkan. Jadi tim tidak bekerja sendiri. Ya benar dok, jadi memang untuk penanganan dari kembar siam ini memang sangat kompleks ya dok ya, tidak hanya dari tim medis tapi juga selain medis juga aspek dari tokoh agama dan sosial media juga, dan tim medis juga tidak hanya tim bedah ya dok ya, tapi juga dari bagian lain termasuk dari anestesi, pediatri juga ya dok ya. Tidak mengecilkan, karena apa? Suportif untuk operasi, preoperatif dan pasca operasi itu bahkan mungkin lebih penting daripada kondisi operasinya.
ya dok. Nah ini dari penjelasannya bahwa tim yang terlibat ini kan cukup banyak ya dok ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dok untuk penanganan kembar siam. Dokter ini pastinya sudah memang cukup banyak menangani untuk kembar siam di Surabaya ya dok, bersama dengan tim-tim dari yang lain yang sudah dokter sebutkan tadi dok. Bisa dijelaskan dok pada pemirsa mungkin sudah berapa banyak kasus dan berapa yang hidup meninggal, mungkin juga tipe yang paling banyak dok apa dok? Oke, ya. Jadi kalau kita bicara berapa banyak kasus, kita mulai dari pendahulu saya. Jadi mulai dari, kalau saya boleh bilang ya, kakek guru saya. Kakek guru. Kenapa ya, dok? bilang kakek guru saya? Jadi operasi separasi kembar siam pertama di Surabaya itu dilakukan tahun 1975. Wah, dari tahun 75 ya dok ya? Tahun 1975. Jadi ya saya sendiri masih umur 2 tahun waktu itu. Mungkin banyak Jadi dari belum beliau, lahir juga dok. Ya, dari beliau waktu itu memang parasitic twin ya. Parasitic twin diseparasi dan hidup. Kemudian mulai lagi atau start lagi tahun 1980-an. Ini pada era guru-guru saya ya. Ada era guru-guru saya, Dr. Purwadi dengan partnernya dari spesialis anak adalah Dr. Agus Haryanto. Di situ mulai adanya pembentukan tim, kemudian mulailah operasi itu cukup banyak sehingga Pak Surabaya pada saat itu sempat istilahnya adalah yang terkenal sebagai center kembar siam. Jadi untuk separasi kembar siam, Surabaya. Tapi kalau kita bicara di tempat lain, terus terang masing-masing center memang punya data sendiri-sendiri. Kita tahu dari yang masuk ke media massa. Contohnya tahun 1987 di Jakarta, Prof. Patmo melakukan separasi kembar siam pada kembar siam Yuliana Yuliani. Jadi itu masuk media massa. Kalau di Surabaya, terus terang kalau jumlah tidak semua bisa dipisahkan ya, karena kita patokan kita survive atau tidak. Kalau tidak survive tidak kita apa-apakan. Kalau dia survive ini bisa dipisah atau tidak. Kalau tidak bisa dipisahkan, kita biarkan sampai dia besar dalam kondisi kembar siam atau dempet tersebut. Jadi kalau total yang kita ikuti dari Surabaya yang ditangani sudah di atas 100 kasus. Jadi sampai yang terakhir kita ada pendampingan ke Center Pendidikan di Universitas Brawijaya di Saiful Anwar Malang. Itu adalah kasus ke-124 yang kita tangani dan kita ikuti. 124 kasus ya dok ya? Tidak semua bisa dipisah. Oh iya dok. Jadi yang untuk pemisahan yang dilakukan dengan persiapan hanya sekitar 30, kalau saya tidak salah 37. Yang pemisahan yang harus dilakukan secara emergensi karena kita perlu untuk life saving atau ada sesuatu yang mengancam jiwa. Salah satu itu adalah 12 kasus. Yang lain tidak bisa dipisahkan atau tidak sempat dipisahkan atau dirujuk pada saat datang ke Surabaya, kedua bayi tersebut sudah meninggal. Jadi seperti itu. Wah, sudah cukup banyak berarti ya untuk center dari bedah anak tim kembar siam Surabaya dari Dr. Sutomo dalam menangani kembar siam di Indonesia. Nah mungkin dok bisa disampaikan ke pemirsa kalau mungkin ada yang menemukan atau mengetahui tentang adanya kembar siam pada waktu USG feto maternal, terus mungkin untuk mencari pertolongan atau bantuan tenaga kesehatan untuk tim kembar siam ke Surabaya, ini proses atau langkah-langkahnya bagaimana ya dok ya? Oke, jadi terus terang kalau tim kembar siam di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo FK UNER ini kita terbuka, tapi kita juga harus tahu bahwa
Di Indonesia itu ada sistem rujukan berjenjang. Artinya masing-masing daerah kalau sarana dan prasarana belum cukup, dia ada pengampunya. Mungkin bisa disampaikan ke layanan kesehatan berjenjang tersebut, atau jika masih perlu, istilahnya masih perlu pendapat lain atau perlu bantuan, silakan hubungi tim kembar siam kami. Insya Allah kami akan membantu. Baik dok, ya jadi tetap utamanya ke sistem rujukan sesuai dengan daerahnya dulu ya. Betul. Dok ya, gitu. Baik dokter. Nah mungkin dokter bisa sharing pengalaman dok, pernah ada tantangan atau kesulitan apa yang dialami selama menangani kembar siam bersama dengan tim kembar siam di RSUD Dr. Sutomo dok? Oke, jadi yang menantang, jadi tantangannya itu sebetulnya adalah persiapan operasinya, persiapan operasi dan perawatan pasca operasinya. Persiapan operasinya mengapa menantang? Karena kita dari sekian kepala, jadi sekian orang dari sekian departemen atau spesialisasi yang berbeda, bagaimana menyatukannya menjadi satu pandangan terhadap pasien, sehingga ada persetujuan ini tindakan ini yang terbaik yang akan kita lakukan kepada penderita tersebut. Tantangannya di situ. Kemudian tantangan yang kedua mungkin nanti akan saya ceritakan. Jadi di salah satu pengalaman yang berkesan bahwa kami harus berangkat untuk separasi emergensi di rumah sakit daerah yang sebetulnya rumah sakit itu tipe C atau tipe D, sehingga apa? Sarana prasarana tidak ada, bahkan tidak punya dokter spesialis bedah anak dan dokter spesialis anestesi pun tidak ada di situ. Jadi tantangannya sebenarnya adalah bagaimana persiapan operasinya, bagaimana perawatan pasca operasinya pasien atau buat kembar siam tersebut telah dipisahkan, dan sebenarnya adalah sarana dan prasarana yang tidak merata. Kalau kita bicara di Surabaya, kita mau minta sarana prasarana, kita tinggal bicara, kemudian dari farmasi rumah sakit bisa menyediakan. Iya betul sekali dok. Tapi kalau kita berada di daerah yang sarana prasarana tidak ada, itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Nah ya dok, ini bisa diceritakan lebih lanjut tuh untuk di daerah yang pengalaman kembar siamnya menarik ini di daerah mana dok, dan seperti apa yang buat menarik, dan apalagi ini kembar siam ini suatu penanganan yang sangat kompleks ya dok. Ya. Nah kalau ditangani di daerah terutama dengan rumah sakit yang mungkin tipenya di bawah dari seperti Dr. Sutomo ya dok ya. Nah bisa diceritakan dok untuk pengalamannya seperti apa dok kalau untuk penanganan kembar siam tersebut dok? Oke, jadi itu pada saat itu tim kami, jadi tim kembar siam di Surabaya mendapat berita bahwa ada kembar siam di daerah di Larantuka, Flores Timur. Rumah sakit daerah Larantuka tersebut rumah sakit tipe C dengan fasilitas yang tidak lengkap. Kita diberitahu bahwa ini kondisi bayi kembar siam dengan satu permasalahan. Jadi yang satu ada kelainan bawaan yang bisa mengancam jiwa. Karena ada kelainan bawaan yang bisa mengancam jiwa tersebut, bayi ini riskan kalau akan dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih sarananya lebih banyak, lebih bagus. Karena itu Selasa kita diberitahu, kita berusaha untuk istilahnya menjalin kerjasama itu selama berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis. Begitu Kamis sudah ada keputusan, ini bisa kerjasama dengan bukan hanya kami yang berangkat, tapi juga RSUD dari seperti kita ketahui, Larantuka itu dia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jadi kita dapat bantuan juga dokter-dokter dan sarana dari RSUD-nya dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Kemudian juga ada jadi RSUD rujukan di Flores dari Maumere juga akan mengirimkan sarana prasarananya untuk membantu. Begitu ada keputusan seperti itu, Selasa kita diberitahu, kita menjalin kerjasama. Kamis sudah diputuskan ini bisa dilakukan separasi. Kalau sarana dan prasarana ada, bisa dilakukan separasi di rumah sakit tersebut. Tim dari Surabaya berangkat, ya, 2 tim. Tim pertama berangkat hari Jumat, tim yang kedua Sabtu. Operasi dilakukan hari Minggu. Itu pada saat kedua bayi masih berumur 7 hari. Dengan tantangan sarana dan prasarana seadanya. Iya, Dok. Sarana dan prasarana seadanya. Dan kemudian juga dokter-dokter yang di sana juga istilahnya kita bekerja seoptimal yang kita bisa. Luar biasa, Dok, ya. Dengan bantuan juga dari pemerintah daerah juga ya, Dok. Betul, ya. kerjasama antara 2 pemerintah daerah pada saat itu dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mobilisasi tenaga medis, sarana dan prasarana. Tenaga medis, peralatan semua dikerahkan untuk penanganan dari kasus kelainan kongenital kembar siam ini yang sangat jarang. Berarti memang pemerintah daerah juga sangat mendukung untuk penanganan kembar siam seperti ini ya, Dok, ya? Betul, jadi pemerintah daerah sangat mendukung untuk tindakan kita atau untuk melakukan pekerjaan kita atau pengabdian kita kepada masyarakat yang seperti ini. Ya, luar biasa sekali. Berarti untuk penanganan kembar siam ini selain juga dari membutuhkan tim medis yang kompleks, bukan hanya dari tim bedah tapi juga dari tim seperti pediatri dan kemudian tim dari sarana penunjang, juga dari sosial dan keagamaan. Ini juga dari pemerintah daerah juga sangat mendukung untuk penanganan dari kelainan kongenital seperti kembar siam ini. Ini berarti menunjukkan di masa sekarang ini bayi-bayi yang lahir dengan kelainan-kelainan kongenital yang jarang, yang dulunya mungkin ditakuti tidak akan bisa hidup, divonis akan lebih cepat meninggal, itu sekarang lebih sangat mungkin ya, Dok, ya, untuk ditangani sehingga survival rate-nya bisa lebih baik untuk di masa kedokteran sekarang ini ya, Dok. Oke, jadi betul, dan dukungan itu tidak hanya berhenti di pemerintah daerah. Sebenarnya kalau tadi saya sudah katakan sistem rujukan berjenjang, iya, Dok, itu adalah program dari pemerintah pusat. Benar sekali. Jadi pemerintah mendukung dalam hal tersebut. Ya. Baiklah, terima kasih banyak pada Dr. Aryani Setiawan, spesialis bedah anak, subspesialis di Gestifana Konsultan, atas pembelajarannya hari ini mengenai suatu kelainan kongenital yang jarang ditemukan, yaitu suatu kelainan kongenital yang disebut dengan kembar siam. Nah, dari sini kita sudah belajar bahwa untuk di masa kedokteran sekarang ini pasien-pasien yang baru lahir dengan kelainan kongenital yang jarang seperti kembar siam ini tetap bisa kita tangani dengan kerjasama tim yang baik, juga dengan dukungan dari keluarga, dari sosial juga, dan juga dengan dari pemerintah daerah. Baiklah, terima kasih banyak untuk cara dari sore hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih perhatiannya, semoga ini manfaat buat kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.